Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Mandalawangi. Lebih tepatnya alun-alun Mandalawangi ya. Betul. Kalau gue yang nyebutnya Lembah Kasih Mandalawangi bang. Cila. Biar kayak Sogi gitu dah. Oke deh. Oke, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk dukung terus Indonesian Hiker Journey dengan subscribe channel kita, kemudian like kalau kalian suka, dan share kalau memang konten kami ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Yap. Dan jangan lupa kasih komen sebagai saran dan masukan buat kami untuk perbaikan kedepannya, insya Allah untuk lebih baik lagi. Siap. Oke. Betul. Masih dengan gue Epe dan Nadia. siap. Oke, kita ngapain nih Nat? Kita mau ceritain sedikit kali ya bang tentang perjalanan kita. Sedikit atau banyak Nat? Tergantung dah. Jadi teman-teman banyak apa ya, banyak kisah yang kita lewati ya selama Betul. perjalanan 5 hari ya gitu ya. 5 hari. 5 hari. Selama 5 hari melewati jalur di 2044 dengan tujuan Gunung Pangrango. Iya. Tapi sekali lagi teman-teman, apa yang kita lakukan ini semua bukan sekedar untuk konten ya, tapi sebagai edukasi ke teman-teman semua gitu kan. Apa sih Nat? Iya, jadi justru gue juga teredukasi sih bang dengan perjalanan ini. Banyak yang gue lewati, banyak yang gue pelajari gitu. Iya. Apalagi lebih ke mental, jujur aja, lebih ke mental, psikis gue gitu kan. Maksudnya gue biasa jalur normal ya. Maksudnya seberat-beratnya jalur yang pernah gue alami ya, ini termasuk jalur yang paling berat gitu. Tapi insya Allah di perjalanan ini kita persiapan matang ya. Matang. Karena emang lagi-lagi ini hanya untuk edukasi, kemudian juga perizinan. Apa yang kita lewati ini, alhamdulillah kita sudah dapat izin untuk melintasi. Betul. Tapi lagi-lagi bukan untuk ditiru apa ya, maksudnya selama kalian punya persiapan yang matang ya. Intinya safety prosedur, skill, materi, kemudian prepare data informasi. Insya Allah kalau untuk melewati jalur-jalur yang mungkin bukan jalur yang resmi ya, kalian tidak akan mendapat suatu hal yang mengancam gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi tetap izin yang paling penting ya. Yep. Dan alhamdulillah sekali lagi kita sudah ada izin untuk melintasi dan tujuannya hanya untuk edukasi. Iya. Mungkin Nadia bisa ceritain apa sih yang lu dapat dari perjalanan kita ini Nat? Ya kalau dari gue kan gimana ya, kayak gue naik sama lu kan bukan sekali 2 kali gitu ya bang ya. Ya lu pasti lebih tahu lagi lah gimana gue aslinya lagi diterpa ya, gue ngerasa lagi down, ngerasa gimana kan lu lebih tahu lagi. Dan nggak ada tuh istilahnya kayak lu atau Ricky ya sebagai tim kita ngerasa jadi kayak ikut-ikutan down atau gimana ya. Justru kalian tetap ngemotivasi, tetap ya bersama lah. Jadi itulah maksudnya ketika lu bersama dengan tim lu mau selama apapun lu naik gunung, ya itu saling diuji gitu. Entah Bang Epe ujiannya gue sama perjalanan, ya gue juga diuji dengan yang lain-lain gitu ya. Seperti itu sih Bang, jadi harus solid gitu. Tim yang udah ada bukan berarti saat lu lebih tahu lebih dalam dia itu kayak gimana orangnya, terus besok gue nggak bakal gue naik gunung lagi nih sama nih orang nih. Jangan kayak gitu. Tapi ya itulah, kalau gue sih itu sih Bang, maksudnya dari sisi gue pribadi ya untuk masalah psikis dan mental gitu. Tapi kalau untuk perjalanan ya Bang ya. Iya, mungkin lu bisa gambarin seperti apa sih jalur-jalur yang kita lewati gitu ya. Iya. Walaupun ini hanya ya teman-teman tahu lah Gunung Pangrango atau Gunung Gede sudah pernah melintasi gitu ya. Tapi yang benar-benar buat menempa mental gitu ya di perjalanan. Ibaratnya setiap gunung pasti sama gitu ya. Tapi suasana yang lu terdalam untuk melewati satu jalur ya, suasana yang paling dalam gitu ya, dalam arti mental lu benar diuji di sana. Betul. Intinya buat gambaran lu nanti kalau misalnya tiba-tiba lu ngalamin suatu kejadian yang urgent ya, lu akan terpikir bahwa jalur seperti ini aja gue bisa melewati gitu kayak. Ya bukan buat kesombongan gitu ya, tapi buat motivasi bahwa selama lu masih fokus gitu ya, masih fokus dan masih terjaga kontrol salah satu tim gitu ya,
ya lagi-lagi tuh jadi motivasi juga untuk bahwa Iya. nggak ada sesuatu yang bakal mengancam lu selama lu masih solid. Iya. Cuma tadi gambaran jalur mungkin lu bisa ceritain apa sih yang kita lewatin nih. Jadi jalur pertama kita naik masih enak, masih enjoy. Itu hutan pinus ya, indah Hutan banget, pinus. indah. Itu indah, masih ya gue masih bisa nikmatin perjalanan itu seperti kayak gue naik gunung biasa lah gitu. Nah setelah melewati hutan pinus, masuk ke area Pacet ya bang ya. Hutan Pacet. Hutan Pacet gue nyebutnya. Asli ya hutan Pacet itu ya, jadi sebenarnya yang bikin agak berat ya sih treknya, kan emang agak lembab gitu ya bang ya, lembab terus banyak pohon duri-duri gitu. Nah terus juga Ya, di korban. banyak ya, tapi gue doang bang nggak kena Pacet bang. Wih, lu kena kan sekali 2 kali, Ricky berkali-kali. Itu karena gue nggak mau ngecek. Gue kalau ngecek lagi dari atas ini ya, sampai bawah gitu kan. Makanya mungkin kenanya banyak, cuma yang ketemu sama gue cuma satu ya. Yang lainnya kan gue nggak, udah malas itu, udah biarin aja sih. Nah terus sampai kita di camp pertama kan, itu berarti kita ada total kayaknya 5 jam perjalanan tuh bang ya, sampai ke puncak 2044 itu. Nah dari ya 5 jam di hari pertama itu, kalau dari gue sih ya trek berat, cuman tapi belum sampai gue yang masih enjoy lah gue. Lu lihat lah kita masih happy kan, Masih senang-senang. masih senang-senang, masih ketawa-ketiwi, makan tuh masih enak gitu kan. Ya terus dari situ lanjut lagi nih bang, lanjut lagi ya. Nah setelah sampai di camp pertama, kita ngecamp biasa. Mungkin bentar gue mau ceritain apa tadi ya, potong gue. Nyeritain, oh iya gini. Ya terus gini teman-teman, entah bagaimana gitu ya, gue merasa kemarin itu sebenarnya perjalanan buat gue sendiri itu beratnya ini dari hari pertama dulu ya. Nggak tahu beratkah beban keril, tapi gue juga nggak ngerasa begitu berat. Tapi apa ya bang ya, faktor ya menurut gue sih agak lama sih bang kita tuh naik gitu. Di hari pertama aja menurut gue sih agak lama. Kadang-kadang kalau kita biasa melewati jalur umum gitu ya, yang lo pasti akan ketemu pendaki. Begitu naik sebentar ketemu pendaki. Jadi kalau lewat jalur ini lo nggak akan nemu sama sekali pendaki gunung gitu ya. Jadi benar belas bahwa jalur itu yang ya hanya kita yang melewati gitu. Ya mungkin psikologisnya di situ gitu. Oke. Ya jadi gitu, itu hari pertama, walaupun gue ngerasa kayak agak lambat gitu, tapi ya itu sampailah alhamdulillah di puncak, dan kita camp di puncak 2044 itu. Nah setelah itu kita lanjut di hari kedua, kita start itu tuh pagi ya, sekitar jam 10-an gitu kan. Nah naik jalan, kita nurunin lembahan kan bang ya. Nurunin lembahan itu ada sekitar 1 jam, dan itu treknya nanti ada di video gimana ekstrimnya trek itu. Tapi ekstrim, tapi gue bisa nikmatin karena itu indah banget gitu, seindah itu gitu loh. Lu bisa ngelihat punggungan di Pangrango ya kan, lembahan-lembahan, terus banyak banget flora fauna dan vegetasi yang gue baru lihat gitu. Kayak jadi asli Nora gue, ini apa nih gitu. Padahal dan ketinggian padahal nggak menambah ya. Iya. Dari 2044 turun ke 1800. Nah, sampailah kita baru jalan 1,5 jam itu sampai ke, nanti gak ada videonya, ada footage sedikit. Kita ada di kayak tempat dataran gitu. Itu asik banget, itu tempatnya tuh pohon-pohon hutan gitu. Nah, kita break di situ ya bang ya. Iya. Ya kan, break di situ. Sekitar mau juhur lah, makanya kita ngopi sambil sedikit makan snack gitu kan. Nah dari situ Pacet lagi bang. Iya. Kata lu gak ada Pacet bang. Masih di lembah Pacet. Soalnya Ricky kenal lagi bang. Gitu kan, jadi ya ada masih Pacet, tapi pohon-pohon yang masih rapet lah ya, masih rapet, bener-bener rapet. Dan jadi oh iya, gue tuh gini kan, kemarin pergerakan tuh kan lu di belakang gitu kan bang, Ricky kan kadang tengah kadang depan. Iya, kita nggak naik berdua doang ya, kita satu tim ya, ada 3 orang ya. Gua, Nadia, sama satu kameramen editing. Iya. Itu Bang Ricky. Nah jadi saat gue lebih sering di depan tuh bang. Nah ini gue sebelin nih bang, depan itu kan kalian nggak ngerasain kan bang, nabrak itu laba-laba bang, sarang laba-laba. jadi mereka tuh nggak tahu gitu kan. Jadi gue gini mulu nih.
Bener-bener laba-laba tuh kena nabrak muka kan, laba-laba jadi jalan dari muka sebelah banget gua. Akhirnya kiri depan kiri. Nah, dia ngerasain bang, ngerasain tuh. Itu menggambarkan bahwa jalur itu udah nggak pernah dilewatin lagi ya. Iya. Jadi ya gitu gua emang agak parno gitu kan sama laba-laba tuh. Seru sih, asik, seru. Jadi Udah. bahasanya bukan buka jalur ya, tapi Bukan. sudah ada jalur. Udah ada, cuman udah jalur tertutup lama ya, Bang, ya? Batas wilayah sebenarnya. Batas wilayah ya. Dan jalur itu nggak ada yang lewatin itu, jarang gitu. Selain penebang. Penebang ya. Dan itu juga apa namanya kapasitasnya juga cuma sekali 2 kali gitu ya. Jarang banget. Makanya kan bener rapet gitu. Jadi emang harus sedikit buka gitu kan. Iya. Iya, terus sama itu pohon duri berapa kali kan nabrak, ya itulah. Makanya kita kalau naik gunung ya bukan hanya di jalur nggak biasa atau jalur biasa, tetap kalau bisa sih lengan panjang, celana panjang gitu ya, safety lah. Jadi tuh kalau kemarin kita nggak pakai manset atau pakai celana pendek, wah habis itu sih bang, luka baret semua gitu. Nah, sampailah kita di break kedua itu sekitar jam 3-an ya, masuk asar kita berhenti. Nah, kita makan. Nah, di sini nih gue jujur gue mulai keserang psikis gue asli, karena jam 4 itu gue worried berapa lama lagi kita akan sampai di tempat sampai di tujuan kita. Waktu itu tujuan kita batas vegetasi ya bang ya. Iya. Nah, kadang-kadang itu udah jam 4 gitu. Itu gue bilang kok pergerakan kita lambat banget gitu. Terus kita jam 4 di sini jam 3 itu kita sholat asar, gue sama lambung kan bang. Gue nggak bisa makan. Jujur gue nggak pernah naik gunung tuh lapar nggak lapar, gue pasti makan gitu. Karena gue tahu bahayanya kita kalau di gunung itu nggak makan tuh kayak gimana gitu kan. Si gue makan sebaru ujung sendok tuh gue mau muntah tapi nggak keluar gitu kan. Itu tapi ya udah gue paksain makan. Nah, dari situ dari proses dari setelah sholat asar itu kita mulai berangkat aja jam 4. Itu gue sebenarnya dari fisik lelah gitu, lelah, tapi belum nggak yang frustasi gitu. Udah mulai masuk jam 5:30 nih, gue lihat vegetasi masih tinggi, masih rapet, masih lebat gitu kan. Gak ada istilahnya kalau pohon udah pendek-pendek itu udah mendekati puncak gitu ya. Gak ada. Udah gitu kan gue cek pakai altimeter kan bang. Kok ketinggian cuman udah kayak gue lah udah lama gitu bang, kayak udah berapa langkah. Kayak gue tuh ngeliatnya udah tinggi, oh tadi gue di situ, gue udah tinggi. Itu ternyata cuma 10 meter bang. Itu yang bikin kayak gue nyesel juga, ngapain gue ngecek gitu altimeter. Malah jadi keserang mental ya. Malah keserang mental gue. Jadi sama gue kemarin Ricky kan juga nanya, udah ketinggian berapa nih? Baru naik 10 meter kita Ki. Set banget. Udah terus gitu kan. Nah, sampai titik dimana sebenarnya lu ada kasih pilihan ya bang ya, kita mau camp atau lanjut gitu kan. Tapi ya lagi-lagi gue bilang kayaknya bang kita gue pertimbangan air bang, kan air kita sama-sama menipis kan. Jadi maksud gue sampai batas vegetasi kan kata lu ada air kan. Ya udah jadi gue ya nafsu aja gitu, gue pengen udahlah gimana pun pokoknya tembuslah sampai batas vegetasi. Gue biarpun dari lu sendiri kan nggak biasa pergerakan malam ya bang, atau nggak boleh lah ya, kata lu kan nggak boleh bang ya pergerakan malam. Ya, satu hal kalau kita melewati suatu jalur yang bukan jalur semestinya, itu ada hitungan, ada aturan main ya. Tidak melakukan pergerakan malam. Kecuali lu punya jam terbang, punya pengalaman gitu. Makanya selama perjalanan pun titik amannya adalah tadi dari aklimatisasi yang pertama. Aklimatisasi yang pertama kan kita di Gunung Gigir Bentang tuh, penyesuaian yang kita masih ceria ya. Yang kedua adalah tadi plotting area. Dari awal gue udah plotting area, gue udah ngambil titik aman gitu ya. Patokan jalur batas wilayah. Jadi selama lu masih ngitung koordinat di titik awal, kemudian sudut azimut. Jadi lu patokannya ke azimut itu di 228 derajat ya. Nah, kita kan back azimut 38, terus di azimut sebenarnya dari titik awal kita ke Gunung Pangrango adalah 280 ke 38 208 ya bener ya. Ya, kita back azimut kita di 228, dan kemudian ketiga adalah tadi pengukur ketinggian. Jadi lu tahu nih batasannya, target kita adalah di 3019 gitu kan. Target pertama di 2044, kemudian target kedua di 3019. Jadi lu bisa ngatur. Kalau tingginya 1800, kira-kira berapa meter lagi kita untuk berjalan gitu ya, untuk menembus ke 3019. Yap. Kita ngitung kemarin kan sekitar 2 kiloan ya. 2 kiloan. 2 kiloan terus dari yang jam 4 sore itu ya bang ya.
Terus kemudian dari 3019 dikurang ke 1800 tuh sekitar berapa tuh Bang Riki? Ya pokoknya sekitar 1800, berarti kalau misalnya 3000 kan 1200 ya. Iya. Berarti kita masih ada 1,2 kilo untuk perjalanan ke Iya, atas. kelihatannya kayaknya sedikit bang, Iya. kelihatannya jujur asli, kelihatannya sedikit, makanya tuh gue cek terus altimeter kan. Nah itu dari saat lu bilang apa kita kayak atau lanjut ya, gue bilang pertimbangan air sih bang, kayaknya lanjut aja gitu. Nah ya itu mungkin akibat kesotoyan dan kenapsuan gue untuk cepet dapat air gitu ya. Ya akhirnya kan kita 7 jam nonstop tuh bang jalan sampai kita camp di tengah-tengah. 7 jam bang gitu kita jalan, jam 11, setengah 12 kita akhirnya camp di tengah jalur, bukan tengah jalur sih, di tengah-tengah, cuman bukan di pinggiran, cuman itu posisi miring. Nah, kita hemukan bang, dan posisi waktu itu kita nggak ada tag atau video atau apa ya, karena posisi satu udah malam, kedua kita udah sama-sama lelah gitu kan. Jadi kita ngehemuk di situ, udah nggak bisa bikin flash hitan atau bikin bivak lagi gitu kan. Nah sebelum kita putusin buat bikin hemuk di situ, itu sendiri bang, gimana gue bang? Gue berkali-kali, bener jujur, gue berkali-kali bilang bang, lu mau duluan ya bang, gue di sini. Serius, gue bilang gue di sini. Ki keluarin gas gitu, gue minta gas tuh satu. Gue di sini aja, ntar pagi gue lanjut, gue bilang gitu. Saat itu saking gimana ya, psikis mental gue tuh udah, ini mau sampai jam berapa gitu kan, bebas vegetasi. Sedangkan gue ngeliat ini vegetasi nggak ada terbukanya gitu kan, tetap lebat kok, masih tetap ketemu nih pohon-pohon kata gue. Terus tapi di sisi lain berkali-kali gue lihat tuh pohon tuh banyak cakaran ini bang, pantera bang, pantera. asli. Tapi nah terus kan lu langsung negor gue ya bang ya, lu negor gue gimana bang? Kayak segitu. Sit. Asli gue dibentak lah, intinya gue bukan dibentak sih, kayak gue dikasih tahu lu Nggak, itu motivasi ya. Iya. Nanti hanya sebatas motivasi. Karena kalau kita mau review gitu, perjalanan kita tuh melewati 5 hutan. I know. 5 hutan. Di pertama itu diaklimatisasi di hutan Geger Bentang ya. Itu sebenarnya penyesuaian dan pengenalan tempat dulu gitu. Karena sedikit banyak vegetasinya kan agak-agak mirip ya. Agak Cuma tingkat kerapatannya aja yang beda. ya. Tingkat kerapatan sama tinggi, karena lebih tinggi kan lebih nusuk hawa kabutnya gitu. Kemudian permasalahan tadi si Nadia bahas, saat kita masuk ke hutan ketiga itu lembah Pantera. Yes. Jadi gua ada pertimbangan dan dia memutuskan untuk coba untuk berjalan gitu, berjalan malam untuk menembus batas vegetasi, karena tadi masalah air ya. Masalah air, kalau gue plotting itu air ada di batas vegetasi dan harusnya di jalur itu kita dapat air, karena emang situasinya emang cerah banget ya. Betul, cerah banget. Bahkan kita mengandalkan hujan kondensasi pun selama 2 malam itu kita nggak dapat ya. Nggak dapat. Yes. Jadi paling nggak minimal malam itu gue harus ngelewatin lembah Pantera. Jadi kalau udah ngelewatin itu, insya Allah gue akan ngerasa aman gitu ya, karena sudah mendekati batas vegetasi dan mendekati Pangrango. Dan ya itu akhirnya jam setengah 12 kita putusin buat hemukan ya bang ya. Iya. Udah kita langsung tidur, asli kita tidur, udah gitu pertimbangan air lagi ya, gitu pertimbangan air ya kita kayak cuman bikin 1 gelas atau gimana, kita minum bareng-bareng gitu kan. Udah akhirnya kita, alhamdulillah sih kita tidur walaupun enggak begitu nyenyak banget, tapi setidaknya itu sangat membantu lah. Nah bersyukurnya gua adalah saat ketika gua bangun pagi itu kan, lagi-lagi gue cek altimeter bang, ketinggian kita udah di 2850. Nah, gue sama Ricky kan, wah Ki, deket lagi nih Ki. Berarti mungkin nggak nyampe 2 jam Ki, gitu kan. Nah, iya kali ya, gitu kan. Si Ricky bilang gitu bang, lu masih tidur tuh kan bang. Udah akhirnya kita nyicil packing, ya kan. Terus nyicil packing, sempat nyemilin madu, susu gitu kan. Dan begonia. Iya, sama begonia. Oh iya bener. Lupa tuh gue ngeceritain itu. Jadi, balik sedikit ya. Jadi begonia itu sepanjang jalur ini, itu banyak banget. Dan itu ngebantu banget sih, ngebantu kita nyemil ya bang, air mineral gitu. Sama ketemu apa sih bang tuh, yang batang yang di tempat makan bihun, batang apa sebutannya, lupa lu ya. Pakis ya. Pakis ya, kayak gitu itu enak banget itu. Ya jadi gitu, akhirnya kita selesai packing kan, jalannya gas tipis-tipis gitu kan, seperti formasi sebelumnya. Ricky di depan, gue tengah, bang itu belakangan. Jalan. Oh ya kita bawa HT ya. Kita bawa HT.
karena kita agak berjarak gitu, mutusin buat agak berjarak. Itu tadi karena ngejar air tadi ya. Nah, saat udah berapa menit kemudian, kalau nggak salah itu udah sekitar di 45 menit lah. Itu gue kontak Ricky, nanyain posisi Ricky di mana. Nah, Ricky bilang ini dia ada di posisi udah agak kebuka gitu kan. Nah, gue yang lagi terengah-engah gitu kan. Oke, gue coba buat kejar gitu kan. Nah, Bang Epe di bawah masih agak di 20 menit dari gue gitu. Nah, saat udah 1,5 jam nih, udah total 1,5 jam dari tempat kita hemuk tadi, Ricky bilang udah sampai dia udah ketemu Edelweiss, udah ketemu Cantigi gitu kan. Nah, gue kontek-kontekan kan sama Bang Epe nih lewat HT nih. Nah, terus Bang Epe bilang coba ada cek air nggak gitu. Ternyata kan gimana Bang? Jadi teman-teman, seperti yang tadi gue bahas ya, bahwa kita melewati 5 hutan. Setelah di hutan ketiga itu Lembah Pantera, terus nanti kita akan ketemu nanti batas vegetasi. Nah, vegetasi itulah yang tadi gue, bukan miskomunikasi ya, karena emang gue kalau lihat di peta itu ada lembahan, dan lembahan yang kalau misalnya kita belajar navigasi itu ada yang persatuan punggungan yang bentuk V, itu kan lembah. Kemudian kalau bentuk U itu punggungan. Nah, biasa itu air ada di lembahan atau yang di persatuan punggungan yang bentuk V. Biasa itu udah aliran air. Cuma tadi bahwa berapa malam sebelumnya kita tuh ngalamin cerah gitu ya. Bahkan hujan kondensasi aja itu nggak ada gitu. Padahal itu kabut tebal banget. Dan gue bukan sekali 2 kali lewat sini ya. Tapi walaupun seperti itu, gue tetap safety in di HT ya, di komunikasi bahwa walaupun kita cuma bertiga, kita masing-masing itu punya HT. Jadi suatu kondisi yang kalau lu terpisah gitu loh, itu masih ada komunikasi gitu. Betul. Terus yang kedua floating area. Tetap gue akan floating area, dan jadi gue tahu lokasi di mana gue harus kalau ada sesuatu yang urgent, gue tahu harus bertindak gitu. Walaupun gue pernah melewatinya gitu ya. Tapi tetap lu harus pikirkan situasi terburuk. Dan situasi yang terburuk tadi ya, yang pertama adalah serangan psikologis di hutan yang rapat gitu ya, dan kemudian cakaran-cakaran Pantera itu kan nambah seperti lu mikirnya udah macam-macam gitu kan. Apalagi kan ada gerasak gerusuk kiri kanan ya. Iya, jadi ya ternyata bener Bang prediksi gue sama Ricky 1,5 jam Bang. Ricky udah sampai 1,5 jam. Gue cuma jeda 15-20 menit dari Ricky. Nah, habis itu kan gak lama lu nyusul. Ternyata pada saat lu nyusul, nah itu puncak utara Pangrango. Ternyata emang gitu. Nggak setiap tempat itu lu bakal dapat gini nih, misalnya lu tahu di situ ada air gitu ya, tapi lagi-lagi gunung itu nggak bisa ditebak. Yang dulunya itu ada air, mungkin sekarang nggak ya. Bahkan yang kemarin aja yang gue bahaskan masalah batas vegetasi itu yang harus cuma batu-batu gitu, ternyata sudah ditumbuhi dengan Cantigi, udah rapat sama apa sih, semak-semak tumbuhan perintis ya kalau disebut tumbuhan perintis. Jadi maksudnya tuh kalau gunung terbakar gitu ya, jadi yang hidup pertama kali adalah tadi yang semak-semak itu, semak-semak belukar. Itu tumbuhan perintis sampai lu akan kebentuk hutan lagi gitu. Nah, di situ situasi juga udah agak berubah ya, bukan seperti yang gue pernah lewatin. Tapi lagi-lagi selama lu udah prepare gitu kan. Nah, itu akhirnya begitu sampai di atas, ternyata bukan batas vegetasi yang kedua ya. Iya. Ternyata kalian sudah melewati hutan, dan itu lalu puncak utara gitu. Udah puncak utara. Yang gua tadinya tuh target lo harus lo masuk hutan lagi. Ternyata kita nggak berasa hutan itu sudah kita lewati. Saking apa Bang? Saking apa Bang? Ya mungkin udah ya, gitu ya, nggak terasa ya. Iya, karena dehidrasi ya, benar dehidrasi. Kita kurang air. Kita kekurangan air sampai gue ngambil lumut gitu ya, lumut itu sampai gue peres-peres. Yang gue dapat air segini gitu kan, sampai temen kameramen kita gitu kan, Bang Ricky, jilat-jilatin daun basah. Daun basah. Itu saking kita mau menghemat airnya gitu, bukan menghemat lagi gitu. Emang sudah ada serangan untuk kehabisan air ya. Jadi perjalanan itu udah dihajar dengan mental hutannya, kemudian dehidrasi gitu kan. Jadi sampai nggak kebaca gitu ya, bahwa itu ternyata lebih cepat dari dugaan kita ya, dari prediksi kita gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi tempat camp hemukan kita itu sampai puncak utara Pangrango itu ya itu 1,5 jam gitu. Dekat lagi gitu kan. Tapi 1,5 jam kemarin itu asli
sorry ya, maksudnya kayak Trek. kayak badan lu kan kecil ya bang ya, lu badan gua bang, gua manjat Iya. bang, keril gua juga gede bang. Keril gue nyangkut sampai apa? Sampai patah berapa kali kan? Tripod gue. Iya, gue ngerangkak, manjat. Itu 1,5 jam terakhir itu sebenarnya, aduh sorry banget gitu, action camnya waktu itu gue nggak tahu. Udah gue coba bongkar pasang itu nggak nyala gitu, itu sayang banget sih gue nggak dapet. Itu gue mau megang sampai pegang, ini gue udah repot ya buat pijakan gitu kan. Itu udah, jadi terus pada saat Ricky bilang, gue udah nyampe, kayak gue nyampe puncak deh, kata gitu kan. Gue soalnya ketemu air nih, senang banget tuh bang Ricky banget ya bang. Jadi ada ntar videonya. Jadi dia tuh ketemu botol bang, botol nggak ada tutupnya. Jadi botol itu udah bercampur dengan lumut dalamnya gitu kan. Nah terus sama Ricky tuh disaring bang pakai tisu, di gelas gitu dipakein tisu, sama dia disaring pelan-pelan dan airnya memang agak hijau gitu. Dan pada saat kan gue masak dicicipin tuh, alhamdulillah sih memang gak ada rasa ya gitu ya. Campur kopi. Campur kopi. Jadi airnya sebenarnya air gunung gitu, kayak air hujan, air gunung atau apa. Cuman emang karena ada hijau-hijaunya itu karena lumut gitu tadi. Kita senang banget sih. Akhirnya kita ngopi ngeteh di situ. Dan ya benernya pada saat bang sampai, lah ini mah udah memang puncak kemarin. Iya. Turun nih sampai ke sini cuma 2 menit. Cuma 2 menit doang, udah kita langsung lari kan. Air. Dari terakhir kita ngecamp itu kan gue udah ngitung jarak bahwa kemungkinan sampai itu sekitar jam 1 jam 2 ya. Karena kalau lu lihat di agak susah sih soalnya kalau nggak ada altimeter ya. Maksudnya dalam arti kita nggak sempat buka altimeter yang terakhir ya. Yang terakhir di mana, di tempat hemok. Di tempat hemok. Di tempat hemok sebelum naik gue ngecek sama Ricky itu 2850 bang. Ketinggiannya gitu. Gue cuma ngitung kalau yang dari peta yang gue plot itu perkiraan gue prediksiin itu sekitar jam 2. Itu udah yang paling parah banget ya untuk jalan. Tapi jam 2 itu untuk sampai batas vegetasi akhir, sampai ketemu air gitu kan. Dan itu gue akan melewati satu hutan terakhir gitu yang rapat. Dan ternyata ya walaupun sampainya pas jam 2, tapi bukan di batas vegetasi, langsung di puncak gitu. Itu jam 2 sih jam lu ya bang, kalau Ricky jam 12 tank. Ricky jam 12 tank dia nyampe. Gitu. Lu juga nggak jam 2 bang, lu tuh setengah 2-an, jam 1 setengah 2-an. Iya, pokoknya prediksi untuk hitung orang terakhir ya. Hitung terakhir dalam arti itu adalah waktu gua gitu, waktu pribadi gua gitu. Iya, jadi gitu. Jadi saat sampai sini udah kita langsung ke aliran bang, kita minum sepuas-puasnya dah itu dah. Asli minum, udah nggak mikirin lagi deh tuh air harus dihemat nih. Aduh mau ngopi gimana nih, nggak langsung kita puas-puas ya deh. Deh paling gitu sih bang perjalanannya kemarin ya. Ya, jadi kalau lu evaluasi kira-kira untuk jalur berapa kali kita melewati hutan? Kan keluar masuk gitu udah wah ini udah mau puncak nih. Karena udah tumbuhannya udah pendek-pendek. Begitu keluar dari hutan ada dataran, lu masuk hutan lagi. Masuk hutan lagi. Itu yang bikin asli gua nggak ngerti dah tuh. Mana ya kalau gua kadang kebayang aja gitu. Maksudnya kalau gua kita bawa orang banyak gitu ya bang, nggak mungkin bang. Nggak mungkin bang. Nggak referensi untuk ini. Tetap lu harus stay di jalur. Ini kan ini batasannya hanya untuk edukasi dan lu harus punya izin, skill, apa sih? Ya minimal lu punya tim lah, tim yang solid, yang punya experience tinggi dan punya skill. Gitu. Oh iya, dan informasi aja kita turun akan lewat jalur Cibodas ya bang. Kita turun karena kita dapat izinnya seperti itu gitu. Kita harus turun Cibodas, nggak boleh turun balik lagi ke jalur kita naik gitu. Iya. Paling itu aja sih bang. Oke, jadi evaluasinya adalah bahwa kita di awal-awal itu ada hutan buat aklimatisasi ya. Iya. Itu di hutan 2044 ya. Iya. Sampai ke hutan 2044, kemudian masuk ke jalur yang agak lempeng lurus, ya masih di vegetasi montana ya bahasanya. Montana. Pakis atau bigonia atau kaliandra gitu kan. Sampai kita turun lagi masuk ke hutan kedua ya. Hutan kedua. Hutan kedua hutan pacet ya. Hutan pacet. Jadi sepanjang jalan itu pacet semua. Pacet semua. Kemudian masuk ke Lembah Pantera. Belum ya? Ke dataran dulu, dataran Persatuan Punggungan. Karena di setelah Geger Bentang itu kita akan menyusuri punggungan yang lumayan panjang sih. Itu sekitar 1 kiloan dah kurang lebih. Naik turun ya. Akhirnya masuk ke hutan ketiga, itu lebih ke hutan purba ya. Iya, sudah ya gue sih nyebutnya hutan purba gitu ya. Dan itu Lembah Pantera. Makanya gue nggak referensi untuk berlama-lama di sana gitu kan. Kita harus melewati itu sebelum gelap.
kondisinya kayak gitu. Cuma kan pada waktu itu kan kita benar ngejar batas vegetasi itu kan. Jadi gue molorin waktunya sampai berapa jam, yang penting lu jalan tipis-tipis, hajar terus untuk melewati itu. Nah, masuk ke lembah Pantera, lu akan masuk ke vegetasi Cantigi. Yep. Nah, vegetasi Cantigi itu adalah titik yang paling aman, karena capek Pantera situ ya. Iya, tapi Karena jalurnya kan mereka kan parah sih, nanjak gitu ya. Iya. Aman tapi tetap nggak bisa Iya. tempat ngecamp ya bang. Iya, nggak ada dataran. Dan kalau misalnya orang lihat yang namanya Cantigi itu kan pasti ada di puncak ya. Iya. Orang berpikir itu udah sampai puncak. Ternyata Padahal belum. itu masih, kalau di hutan. Cantigi lo akan masuk lagi ke hutan Terakhir keempat itu ya. ya. Hutan terakhir. Hutan keempat sampai belum terakhir. Oh, belum terakhir. Ya, masih masuk akhirnya hutan kelima Oh, iya, gitu bener. kan. Baru puncak. Iya. Puncak utara. Puncak Utara. Iya bener. Jadi kita melewati 5 hutan, salah satunya yang paling dramatis ya perjalanan kita itu di Hutan Lembah terakhir. Pantera. Lembah Pantera. Ya. Tapi bukan, sekali lagi ya teman-teman ya, kalau kita ngelihat ada yang berita viral gitu ya tentang kasus yang Iya. kemarin di Gunung Guntur ya gitu nanti. Gibran gitu. Gibran ya. Itu padahal di Gunung Guntur dan ketinggiannya nggak terlalu tinggi dan itu masih di jalur. Itu bisa hilang. Apalagi kalau di gunung tadi gitu, di hutan tadi. Jadi teman-teman, solid ya. Jadi pertama itu gua review lagi ya, di safety prosedur kita alhamdulillah udah siap. Betul. Terus komunikasi kita aman, kemudian data informasi, terus izin itu udah pasti. Terus yang terakhir tadi yang solid ya Nat ya. Solid. Tim yang solid. Jadi walaupun kita agak jauh-jauhan, tapi kita nggak meninggalkan teman di sana. Yap. Masih dalam kondisi terjangkau lah. Kan. Ibaratnya walaupun ada singgungan emosional di sana, tetap lu nggak boleh ninggalin teman. Itu sih paling sih. Jadi kasus-kasus kayak yang mungkin si Gibran atau apa gitu. Iya. Dan yang terakhir, ya jangan berpikiran tentang misteri lah. Iya. Jadi nggak ada istilahnya setan, kuntilanak atau gondoro gigit manusia terus mati gitu ya. Nggak ada pendaki gunung mati karena makhluk itu gitu. Gue juga kemarin sepanjang jalur nggak ada gue ngerasa horor atau kayak merinding atau gimana, sama sekali nggak ada. Karena udah kepikiran ini trek kapan nyampenya, ini kapan. Dan yang berikutnya nggak ada istilah binatang buas memakan itu ya. Iya. Manusia pendaki gunung gitu kan. Kecuali dua kondisi. Apakah itu mereka ada anaknya gitu kan, bukan ancaman gitu kan, atau mungkin kemarau. Oke. Jadi berpikir positif lah. Insya Allah jalur apapun yang lu lewati itu nggak akan ada masalah. Siap. Betul. Siap. Gua begitu aja dari gua. Iya. Mungkin lo tambahan terakhir. Ada tambahan dari gue, biar naik gunung dimanapun manajemen logistik dan air jangan lupa, itu paling penting. Ya jangan sampai lu mati konyol gara-gara lu kurangan logistik, lu dehidrasi cuman gara-gara airnya. Mau itu jalur manapun ya lu biasa tetap aja kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi itu harus di spare. Pokoknya biasanya lu bawa segini untuk berapa hari, ya lu harus lebih banyak gitu. Kalau nggak mau kayak ada males gue bawa berat-berat gitu. Sebenarnya nggak gitu sih bang konsepnya bang ya. Iya. Emang kalau lu udah bisa ngebaca, ntar sampai di pos ini ada air. Nah kan tapi kan juga karena nggak bisa diprediksi. Seperti itu kondisi kayak gitu tuh. Jadi kalau nggak mau berat bawa barang jangan naik gunung. Yoi. Bener nggak bang? Tapi gue pengen bang bawa depek bang. Trail run. Iya, udah bang gitu aja bang. Oke. Oke teman-teman, segitu dulu ya buat edukasi perjalanan kita hari ini ya. Yep. Dan nantikan nantikan kami di perjalanan pendakian gunung berikutnya. Siap. Dan insya Allah bukan maksudnya ilegal ya, enggak. Di jalur yang belum pernah dilewati pendaki pada sebelumnya ya. Iya, betul. Dan lagi-lagi izin. Yang penting kalau lo melakukan kegiatan seperti ini lo harus izin dan lo harus prepare dan persiapan tim itu matang. Betul. Oke, gitu aja dulu kali ya. Iya. Oke, akhirul kalam, yang benar tetap dari Allah, yang salah dari kami semua di sini. Indonesian Hacker Journey. Salam lestari rimba alam raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.